Sekarang sudah mulai perhitungan suara, dan salah satu teknologi yang dipakai adalah teknologi yang namanya OMR, Optical Mark Reader, atau OCR, Optical Character Recognizer. Seolah-olah teman-teman media juga dibuat takjub dengan teknologi. Itu teknologi kuno, sudah diciptakan sejak 110 tahun yang lalu. Tapi kenapa sangat konyol ketika dipakai sekarang kalau tidak ada unsur tertentu yang di dalamnya? Artinya apa? Teknologi yang dipakai OMR atau OCR itu biasa, itu dipakai untuk memindai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Baik, pada siang hari ini karena waktunya sangat singkat, tetapi saya ingin memastikan bahwa yang pertama, saya bukan lagi politisi, karena masih banyak orang yang salah mengira saya masih bagian dari salah satu partai. Tidak ya. 3 tahun saya sudah pamit baik-baik dari partai, dan alhamdulillah menyelesaikan studi, dan di sini ada guru saya, Prof. Hafid Abbas, ini penguji saya. Jadi yang intinya begini, mulai dari saat awal pemilu ini, saya sangat menyesalkan sebagai seorang pemerhati teknologi telah banyak digunakan teknologi, ini yang paling penting, untuk berbuat curang bahkan jahat pada pemilu kali ini. Salah satunya adalah teknologi yang mungkin tidak kelihatan pada teman-teman semua, tapi saya pakai juga yang waktu itu dipakai pada saat debat. Nah, ini saya pakai ini. Jadi ketika waktu itu saya menyebut ada salah satu cawapres yang menggunakan alat bantu, ya, kita harus mulai dari situ, karena itu sudah dimulai teknologi digunakan berbuat curang. Ironisnya, semakin jahatnya, fakta yang saya sampaikan pada saat itu, yaitu saya menunjukkan ada digunakan alat bantu, telah berbuat laporan ke kepolisian. Jadi saya pun dalam posisi sekarang dilaporkan. Tapi nggak apa-apa, itu tetap saya hadapi karena itu bagian dari perjuangan. Nah, itu fakta. Karena itu fakta. Dan itu dipakai pada 2 kali penampilannya. Yang satu ketika waktu itu masih dipakai di atas, dan yang kedua ketika tidak kelihatan. Seolah-olah tidak kelihatan karena disembunyikan di dalam kerah bajunya, kerah jaketnya. Alatnya ini wireless, jadi nggak kelihatan. Kalau dipakai, dia tidak akan kelihatan. Dimasukkan dalam kerah bajunya. Ya, ini karena ini kerah baju kelihatan. Tapi kalau dia jaketnya dibikin berdiri, maka itu tidak kelihatan. Yang kedua adalah sekarang sudah mulai perhitungan suara, dan salah satu teknologi yang dipakai adalah teknologi yang namanya OMR, Optical Mark Reader, atau OCR, Optical Character Recognizer. Seolah-olah teman-teman media juga dibuat takjub dengan teknologi. Itu teknologi kuno, sudah diciptakan sejak 110 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu ada fisikawan Jerman, Emanuel, yang menemukan itu, dan itu di kampus-kampus, saya kira banyak petinggi kampus di sini, mantan itu sudah pakai, itu sudah lama, lebih dari 10-20 tahun yang lalu. Tapi kenapa sangat konyol ketika dipakai sekarang kalau tidak ada unsur tertentu yang di dalamnya? Artinya apa? Teknologi yang dipakai OMR atau OCR itu biasa, itu dipakai untuk memindai.
Dan ini sebenarnya simple kalau terjadi kesalahan. Kalau ada 1 dibaca 4, dibaca 7 itu normal. Tapi di sini terjadi sebuah automatic algorithm. Algoritma otomatis yang bisa membuat atau menambah 48 jadi 748, 51 dari 951. Padahal sederhana. Prof Din misalnya dan bapak-bapak ibu Israel. Satu TPS itu sebenarnya maksimal 300. Kalau dikasih alat automatic cutter lebih dari 300 selesai sebenarnya. Itu tidak dipakai. Dan di kesempatan ini dengan segala hormat saya mengajak pada salah satu kampus ternama di Bandung untuk buka suara. Karena di balik Sirekap sebenarnya ada kampus di Bandung itu yang menemukan itu Sirekap itu atau membuat itu 4 tahun yang lalu pada tahun 2020 ketika digunakan di pilkada. Salah satu tokoh penemunya sekarang menjadi wakil rektor di situ. Ayo bicara. Para peneliti, para kampus jangan diam saja. Jangan mau kampus atau institusi itu dituduh di balik ini. Karena sistem yang sedang terjadi desainnya yang salah. Dan bukan dari kampus itu, tapi saya merasa tergigih. Ini yang terakhir. 2 institusi yang sekarang ada yaitu Bawaslu dan KPU. Ini seolah-olah menutup mata atau menjadi pelindung dari kecurangan ini. Bahkan Bawaslu mengatakan trial and error ini biasa. Masya Allah, pemilu yang menggunakan teknologi dan 247 rakyat kita terganggu dalamnya masih dimungkinkan trial and error. Ini, nah betul Pak, saya tidak sampai hati menggunakan kata sinting tadi ya. Tapi itu betul. Jadi itu keterlaluan. Tidak boleh, apalagi itu menggunakan APBN, menggunakan uang rakyat, uang kita yang dipakai di situ. At last dan not least, saya menolak keras statement salah satu komisioner KPU pada konferensi pers kemarin, Prof Din, yang mengatakan semua data ada di dalam negeri. Tidak. Sistem IT KPU sekarang didaftarkan pada alibaba.com. Buktinya ada. IP yang ada itu terletak di Singapura. Beberapa kawan lain menyatakan ada juga di China, ada juga Perancis. Datanya itu ada di cloud. Teman-teman semua kalau naruh data di cloud, berani sumpah kalau data di cloud itu ada di Indonesia. Tidak, data di cloud itu tidak di Indonesia. Dan itu melanggar Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Saya kebetulan ikut membuat Undang PDP itu. Semua objek vital data harus ada di Indonesia. Dan kalau KPU tidak mau diaudit, dia melanggar Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi, himbauan saya terakhir, saya ajak para akademisi, kalau di situ apa ya, untuk bangkit dan bersuara. Kita dorong gerakan moral 100 tokoh ini untuk menyelamatkan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi mungkin tidak sempat saya tunjukkan, tetapi artinya ketika sebelum saya menjawab pertanyaan, sebelum saya sudah sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas statement bahwa pendaftaran server KPU itu tidak di Indonesia. Ya, ini buktinya ada. Saya mengakses sendiri IP-nya. Kalau nggak di Indonesia di mana? Di Singapura. Ahli lain mengatakan, Pak Egy, ada yang di Cina, ada yang di Perancis. Tapi kalau saya, yang saya yakini 100% yakin adalah di Singapura. Alamatnya adalah di Aliyun Computing Co Ltd dan itu di Singapura. Alibaba Cloud Private Limited, nomor IP-nya juga ada di sini. Artinya apa? Data kita sesuai dengan Undang-Undang PDP, Pak Egy, nomor 27 tahun 2022 itu sudah diletakkan di cloud, dan cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggaran penuh ini. Dan tadi yang dipertanyakan, sistem Sirekap ini memang bukan sistem yang baru. Jadi kalau Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bahja mengatakan ini sistem baru, bukan. Ini bukan baru. Ini sudah 4 tahun.
pernah dicoba di pilkada tahun 2020 yang lalu. Dibuat oleh teman-teman dari kampus ternama di Bandung, ITB. Ya, clear kan? Ya. Dan ITB tidak salah, makanya saya bela ITB. Saya sengaja mengiris itu, saya bela supaya ITB jangan diam, jangan seperti Sansak. Saya bukan dari ITB, tapi saya tidak rela kampus ITB disalah-salahkan. ITB bersuaralah bahwa mereka membuat sistem ini, tapi ada oknum kalau saya mengatakan yang tahu kata kuncinya, tahu backdoornya, dan dialah yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatical algoritma supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof. Din. Kalau misalnya itu manual tidak, ini ada penambahan yang bisa dilakukan dan itu harus ada oknum yang menambahkan. Misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya khusus untuk Pilpres itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah ada sistematik. Kalau dikatakan saya ingin nambahkan. Nama orangnya, kalau tadi Bapak minta nama orangnya, mohon maaf kalau saya tidak ingin nama personal. Tapi dia sekarang posisinya adalah wakil rektor. Udah gampang lah di ITB. Udah clear kan? Udah bisa dicari kan? Mungkin beliau takut untuk bersuara, tapi saya ajak, ayo Prof. Din, Pak Paulus tadi mengatakan jangan takut dan benar, bersuara supaya kampus jangan disalahkan, karena ini oknum bukan kampusnya. Dan mungkin di luar ini saya ingin mengajak kembali para profesor, para guru besar, jangan berhenti sampai kemarin, bangkit lagi, ayo sekarang ini. Ya, perjuangan belum selesai. Insya Allah kita akan memenangkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suryo. Dengan demikian pelanggaran dan kecurangan yang terjadi tidak hanya bersifat terstruktur, sistematis dan masif, tapi juga bersengaja atau disengajai. Dan oleh karena itu, apalagi tadi diyakini 100%, hakul yakin, servernya berada di luar negeri, di luar Indonesia, ini bukan saja menjatuhkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara, tapi kalau ada istilah lebih keras lagi, penistaan terhadap agama kita. Maaf, lupa sedikit supaya lebih clear lagi. Dulu di tahun 2020 servernya ada di Indonesia. Jadi waktu itu ITB pun bisa. Jadi kalau dikatakan apakah Indonesia mampu? Mampu kita. Iya. Tapi kenapa dengan anggaran miliaran kita sekarang malah naruh di cloud di Singapura?